Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di NSC Channel. Video kali ini saya akan membahas tentang salah satu fitur keamanan yang cukup penting ya di FortiGate, yaitu IPS atau Intrusion Prevention System. Di sini si IPS ini adalah sistem yang berfungsi ya untuk mendeteksi dan mencegah serangan yang masuk ke dalam jaringan teman-teman. Di FortiGate teman-teman ya, si IPS ini nanti bekerja dengan memindai traffic yang lewat dan mencocokkannya dengan signature database. Nah, signature database ini yaitu kumpulan pola serangan ya yang udah dikenali sebelumnya. Jadi ketika traffic mencurigakan terdeteksi ya, jadi FortiGate bisa memblokir secara otomatis ya teman-teman yang untuk trafficnya ini. Nah, untuk signature database-nya ini itu teman-teman perlu license ya teman-teman ya untuk selalu update ke FortiGuard. Jadi di sini kalau ada teman-teman bisa cek ya di sistem FortiGuard. Nah, di sini ada namanya Intrusion Prevention. Nah, di sini ada IPS definisi, IPS engine ya, malicious URL. Kalau teman-teman ada license, nah nanti IPS definition maupun IPS engine ini nanti juga dia akan update ke server FortiGuard, server FortiGuard. Jadi dia akan update, nanti versinya akan berubah nih teman-teman di sini. Ya, ini kan versinya itu terakhir update itu 1 Desember 2015. Karena kan di sini saya nggak ada license, jadi terakhir update-nya itu 2015. Kalau saya ada license, dia langsung akan update ke FortiGuard untuk IPS-nya. Jadi signature database-nya itu akan bertambah. Akan bertambah ke pola-pola atau serangan-serangan yang udah dipelajarin oleh si FortiGuard. Nanti dia akan update terus database-nya. Dan ini cukup penting ya teman-teman ya untuk teman-teman punya license untuk IPS-nya ini. Oke, kita lanjut ke security profile intrusion prevention. Nah, di sini defaultnya ya teman-teman ya, defaultnya itu ada ya dari FortiGate-nya. Jadi kalau teman-teman nggak mau buat baru tuh bisa, jadi teman-teman bisa ngikutin yang defaultnya ataupun yang high security, tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan buat baru ya teman-teman ya, di sini untuk IPS-nya. Oh ya, di sini untuk topologinya standar ya. Saya ada 2 server ya. Nanti saya akan coba kirim script by Nmap secara yang sederhana aja. Nanti kita akan kirim ke IP ini, ke IP VIP-nya si web servernya ini. Ini kan web servernya teman-teman ya. Nanti kita akan kirim ke sini. Nanti kita akan cek lognya di di FortiGate. Nah, kita coba buat baru aja ya teman-teman di sini untuk si IPS-nya. Nanti namanya bebas teman-teman ya, tergantung teman-teman mau dibuat profilnya apa. Lalu nanti untuk blok malicious URL-nya disarankan di enable ya teman-teman ya. Kemudian untuk di sini IPS signature dan filter nanti kita akan buat di sini. Lalu botnet CNC-nya disarankan untuk diaktifin untuk yang bloknya teman-teman ya. Jadi ketika ada traffic keluar ke botnet site itu bisa di-scan oleh si Forti. Oke, kita lanjut ke create new ya teman-teman ya. Di sini untuk tipenya ada filter, ada signature. Ya, kalau filter ini kita bisa memfilter apa aja yang mau teman-teman filter. Kemudian actionnya ada macam-macam teman-teman ya. Allow, monitor, block, reset, default, quarantine. Kalau default actionnya ini berdasarkan database-nya si signature-nya ini teman-teman ya. Ada yang pass, ada yang block, ataupun severity critical pun nanti ada ya juga yang pass seperti ini. Jadi dia default sesuai database Forti rekomendasi seperti apa. Kalau saya biasanya kalau untuk actionnya saya pilih yang block. Misalkan kita tambahkan di sini severity medium, high, critical seperti ini bisa. Jadi semua medium, high, critical kita akan block kalau seperti ini ya. Untuk seperti information yang hijau ini dan low ini nggak kita masukin karena nggak terlalu signifikan ya teman-teman ya. Nah, di sini misalkan saya aktifkan seperti ini, maka medium, high, dan critical akan diblok. Tapi kalau saya aktifkan default seperti ini untuk actionnya, maka dia akan mengikuti yang di sini teman-teman actionnya. Ada yang pass, ada yang block ya. Biasanya di sini pass dan block aja sih teman-teman ya. Kalau untuk dari signature-nya si Forti. Oke, coba kita oke di sini.
Nah kita oke, nanti dia masuk ke sini teman-teman ya, medium high critical, actionnya default. Lalu kalau teman-teman mau nambahkan lagi based on signature, misalkan ini yang medium ada yang keblok, teman-teman cari aja di sini, misalkan based on signature, misalkan contohkan aja teman-teman, di sini ada medium yang mau teman-teman buka, nggak diblok ya, teman-teman bisa pilih aja di sini misalkan seperti ini. Nah lalu di accelerated, nah actionnya misalkan low, nah ini bisa seperti ini, teman-teman tinggal oke. Nah seperti ini bisa, jadi kita taruh di atas, nanti ketika di scan ini nanti dia allow, nah, kemudian sisanya nanti default, atau misalkan teman-teman blok tuh bisa di sini ya. Oke, kita oke aja dulu teman-teman ya. Nanti seperti ini, kalau udah jadi profile IPS-nya, teman-teman tinggal terapkan di rules policy-nya, dimana teman-teman akan buat rules. Misalkan saya di sini ada akses dari luar ya, dari internet ke arah VIP server, maka di sini security profile-nya teman-teman bisa tambahkan ya untuk IPS-nya di sini. Nah seperti ini, atau teman-teman bisa klik aja, misalkan buat dari awal. Nah nanti IPS-nya teman-teman enable di sini, teman-teman pilih profilnya mau yang seperti apa. Nah tadi yang kita buat adalah IPS block. Nah seperti ini. Nah jangan lupa lognya di checklist ya, biar nanti kelihatan log IPS-nya juga. Nah setelah rulesnya teman-teman masukin ya si IPS-nya ini, maka nanti ketika ada traffic dari luar mengarah ke si servernya ini, ketika ada terindikasi cocok dengan signature database-nya Forti, maka dia akan dilakukan sesuai dengan rules yang teman-teman buat di IPS-nya. Oke. Kita coba teman-teman ya sebentar. By nmap aja teman-teman yang simple, penting nanti ke-detect di IPS-nya. Oke, harusnya udah ada yang masuk di log nih teman-teman ya. Kita cek di lognya, di log and report, kemudian di intrusion prevention kalau teman-teman mau cek lognya. Nah di sini, oke, nah ini udah masuk teman-teman ya untuk lognya. Nah di sini untuk severity medium dan severity high ini ada yang detect teman-teman. Ya kenapa dia detect, kenapa dia nggak di drop? Berarti dia kan tadi kita buat terus IPS-nya itu actionnya default. Berarti ini sesuai database-nya si signature-nya Forti, untuk severity ini dengan attack name ini dia hanya detect. Detect itu berarti dia nggak di drop ya teman-teman ya. Dia lebih ke di pass atau di allow ya. Di sini kita hanya monitor aja. Nah, sedangkan di sini ada juga yang di drop teman-teman ya. Ada juga yang di drop yang seperti high. Nah, seperti ini. Nah, kalau di drop seperti ini berarti defaultnya itu juga drop dari Forti. Tapi kalau teman-teman nanti aktifin IPS-nya block untuk severity medium high critical, maka udah nggak ada lagi yang detect seperti ini. Dia akan di drop semua. Ya. Kita stop dulu sebentar. Nah, di sini di security profile di intrusion prevention yang IPS block tadi, misalkan kita akan rubah actionnya nggak default ya teman-teman ya. Jadi kita buat block. Nah, kita buat block seperti ini. Berarti nanti nggak ada lagi yang ke detect teman-teman. Ya, nggak ada lagi yang ke detect. Tadi kan masih ada yang ke detect ya teman-teman ya. Nah seperti ini, dia medium ke detect, severity critical, severity high juga ke detect. Oke, coba kita tes lagi ya. Harusnya yang medium juga ke drop nih teman-teman, karena tadi kita actionnya block semua untuk yang medium, high, dan critical.
Oke, kita refresh ya teman-teman lognya. Nah, ini untuk attack name ini site web server directory transversal ini dia severity-nya adalah medium. Nah, di sini actionnya drop teman-teman ya. Kita filter aja si oxide ini. Nah, ini ke drop teman-teman ya. Ini 41 detik yang lalu ke drop karena tadi kita buat actionnya drop semua. Tapi kalau by default, nah ini actionnya mengikuti sisi creator FC40, dia ke detect nggak di drop seperti ini ya. Kemudian kalau teman-teman mau cek attack name-nya ini seperti apa cara kerjanya, teman-teman bisa klik aja di sini. Dia bisa nanti dialihkan diteruskan ke FortiGuard. Nanti ada penjelasannya di situ, jenis attack-nya apa aja yang harus dilakukan itu ada ya. Nah, di sini misalkan Oxide web server transversal. Nah, ini ada keterangan deskripsinya apa, yang terefek produknya apa, impactnya apa, lalu ada rekomendasi actionnya apa. Nah, seperti ini. Nah, ini ke drop semua teman-teman ya untuk si attack name yang high ataupun medium. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk cara kerja IPS ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menerapkan IPS di rules FortiGate teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman ya jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.